Penanganan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya kini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya berencana untuk melakukan gelar perkara bersama jaksa penuntut umum untuk penetapan tersangka. Adapun sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa 11 dari 12 terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Satu persatu dalam isu ijazah Pak Jokowi mulai terkuak ke publik. Ya teman-teman, ada Roy Suryo, Rismonti, Refli Harun, Subhan yang memang ini jadi aktor untuk memainkan peran-peran sebagai pion. Tapi teman-teman harus sadar, ada yang memainkan pion-pion tersebut dan orang yang pasti lebih besar, lebih kuat, dan juga punya kekuasaan yang mungkin bisa saja melebihi kekuasaan seorang presiden. Nah, ini menarik teman-teman, karena kemarin tanggal 1 November 2025, Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri menyinggung soal ijazah profesor yang dirinya dapatkan, bahkan sebanyak 3, dan menyebut, ya dapat profesor itu susah kecuali beli. Nah, siapa toh yang suka beli ijazah? Itu quote atau kata-kata Ibu Megawati yang bikin netizen gaduh, teman-teman. Ini Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan berkenalan dengan Pak Jokowi bukan sehari, 2 hari, 3 hari, tapi hingga 20 tahun lamanya. Pak Jokowi diusung oleh Ibu Mega di Solo, terus masuk ke DKI, 2 kali menjadi seorang presiden. Tentu lebih tahu daripada kita semua soal background atau latar belakang Pak Jokowi. Nah, loh kenapa ketika ya sekarang Pak Jokowi dan Ibu Mega sudah berseberangan pendapat, sudah beda haluan, kenapa ngulik-ngulik soal Pak Jokowi tiba-tiba ini nggak ada angin, nggak ada hujan, Ibu Megawati menyerang soal ijazah. Nah, apakah benar ini desas-desus isu yang menyebut bahwa ada keterlibatan Ibu Megawati dalam kasus yang saat ini sedang berlangsung, yaitu kasus gelar perkara ijazah Pak Jokowi. Nah, ini bakal menarik untuk kita simak. Sebelumnya kita bakal cek dulu deh ya informasi yang menyebut terkait keterlibatan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kasus ijazah. Kita simak informasi selengkapnya. Buat saya apa ya, kita tahu saya mesti ngomong apa ya, karena kalau Putin mau saya tahu dia bisa bom tapi kan enggak. Saya bilang ini benar-benar apa ya, sebuah hal yang dimainkan dari sisi geopolitik. Banyak kita ini nggak mau tahu geopolitik loh. Kalian orang Indonesia, padahal sekarang geopolitik itu menentukan untuk kehidupan langsung kita. Tahu apa tidak? Anak muda belajar soal itu. Emang harus lihat bang nih. Kuper kalian. Nah, itu aja. Nah, baru manggut-manggut dah. Benar loh, geopolitik saya diajari bapakku, geopolitik. What is geopolitik? Nah, sekarang saya udah ngerti, karena udah berapa tahun saya masuk politik gitu. Jadi apa yang kalian cari? Jawab. Ini tuh ada anak perempuan tuh banyak tuh, muda-muda. Pikir pakai yang betul-betul yang smart gitu. Jangan asal dengerin, kalau udah nanti ngomong Ibu Mega itu cerewet bla bla bla. Bikin sepintar ibu, tahu kaum perempuan Indonesia. Masa mau kuper Sorry, saya kalau pidato begini, for my young generation. Ya, Lo betul loh. Can you imagine? Dikirnya gampang mau dapat 3 profesor, kecuali dibeli ya. Siapa yang beli ijazah? Ayo. Dong, fair. Saya nggak beli-beli, dikasih. Selalu saya tanya, apa yang mau dikasih sama saya? Kenapa saya mau dikasih itu? Begitu. Sudah bosan dengar pidato saya.
Pancasila itu berfungsi sebagai garis hidup, lifeline, tata dunia baru agar bangsa-bangsa bisa duduk setara. Tuh, makanya saya bilang, nanti saya dibilang ini provokator untuk merubah yang namanya PBB itu. Namanya saja Perserikatan Bangsa-Bangsa, kan artinya bangsa-bangsa, the whole world. Nah kok gitu tata caranya? Makanya Bung Karno menyerukan, ayo kita bikin aja baru dah. But that's politics, Madam. Cruel but also sweet. Nah makanya kan apa? Dengan falsafah Pancasila tersebut, Bung Karno menyerukan pentingnya demokratisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menghapuskan hak veto agar setiap bangsa benar-benar setara. Kalau di Indonesia, kita itu punya kearifan lokal, namanya apa? Musyawarah untuk mufakat. Itu udah dari nenek moyang lah, untuk bisa kalau berantem coba didamaikan, lalu saling ngomong gitu. Sebetulnya memang bisa loh. Karena orang Indonesia kalau saya lihat hanya sekarang aja karena terlalu banyak lihat ini apa tuh namanya HP di jadi Google, media sosial yang menurut saya tidak perlu dilihat untuk apa. Toh sekarang ini saya sedang mengumpulkan, ternyata toh keluar juga akhirnya kesehatan mental anak-anak. Saya pernah juga lihat di psikologi, tapi karena kembali politik tidak selesai. Nah ternyata apa coba? Nah, kalau saya hanya nunjuk ibunya saja, lalu ibunya tuh ngapain ya? Kok anaknya nggak sehat mentalnya? Ayo, ngomong tuh ada 2 ibu, banyak. Karena saya lihat ibu-ibu tuh sekarang kan senangnya melulu nih. Anaknya di mana suka nggak tahu. Anak bayi yang udah dibunuh, entah dibunuh sama ibunya. Loh, saya ngikuti media sosial loh. Terus keibuannya kemana ya? Hah? Ayo ibu-ibu yang orang Indonesia jawab saya kalau ada pikiran lain tuh di sana-sana. Kemana coba? Terus kemarin berapa kali ini media mengatakan, oh kasihan anak-anak yang kecerdasannya itu luar biasa, seperti tidak mendapat tempat karena orang kelihatannya tidak tahu. Saya tahu, tapi kembali, mana ibunya ya sampai nggak tahu anaknya itu IQ-nya tinggi. Very amazing kalau tahu anaknya itu yang namanya IQ tinggi. Memang kadang tingkah lakunya aneh. Kan saya bilang saya pernah di psikologi. Jadi kalau saya sekarang sampai partai saya saja, kalau mau memilih orang sekarang saya testing dengan IQ and EQ, emotional quantum di sini. Apa orang ini nanti 2 kaki, tidak setia, tidak loyal, hanya malu kekuasaan, hanya mau cari untung. Coba, itukah kalian manusia Indonesia yang saya cintai? Coba. Kalau saya lihat kalian cuma hanya diam, tapi saya tahu di sininya tuh gitu. Tapi kalau mau suruh jawab nggak berani, tapi belakang berani. Itu menurut saya sebuah hal yang tidak moralnya tidak baik. Musinya kesatria. Kalau saya ngomong, meskipun saya perempuan, tapi kalau saya bilang kalau ada orang laki ya, itu dia pengecut. Saya bilang
Who are you? Kalau saya laki, udah saya jotos kamu. Kalau mereka takut, kalian tuh kayak gitu, tahu nggak? Masa laki-laki kalau saya lihat 2 kaki, wow, jangan dipikir saya cenayang loh. Enggak, karena pengalaman. Jadi kalau saya berdiri atau duduk begini, itu saya lihat loh audiensnya. Dan saya bisa tahu, tapi saya nggak berani ngusir. Kalau di partai saya, boleh tanya orang-orang partai saya. Karena kalau kelihatan dia kali udah gitu. Yang saya paling sebel apa? Masih pegang HP. Saya bilang, kamu mau ngomong sama HP apa dengerin saya? Out. Itu disiplin, tahu? Untuk apa kalian datang? Kalau ininya tidak dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang menurut saya sangat berarti, hanya nampang. No, sorry. For my friend, this is not for you. This is for my people. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penanganan kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya kini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya berencana untuk melakukan gelar perkara bersama jaksa penuntut umum untuk penetapan tersangka. Adapun sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa 11 dari 12 terlapor. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Sabtu 1 November mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan jaksa terkait pelaksanaan gelar perkara. Menurut Budi, satu terlapor yang belum diperiksa berinisial ES yang disebut tengah sakit keras dan menjalani pengobatan di luar negeri. Budi berujar pihaknya sudah mengirimkan panggilan sebanyak 2 kali dan telah diterima keluarga serta pengacara ES namun belum direspons. Adapun dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan ke Kejati DKI tercantum 12 nama terlapor. Mereka adalah Egy Sujana, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, kemudian Abraham Samad, Mikael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Diberitakan sebelumnya, kasus tudingan ijazah palsu ini dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Kala itu Jokowi mendatangi langsung Polda Metro Jaya. Laporan ini mencakup dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong. Jokowi menyerahkan bukti berupa video dan narasi di media sosial yang menyebut ijazahnya palsu. Adapun dalam konten video tersebut, Jokowi dituding tak pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM hingga menggunakan dokumen tak sah saat mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Untuk melengkapi proses penyidikan, pihak Jokowi juga menyerahkan berkas ijazah pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA hingga kuliah. Penyerahan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Jokowi di Polresta Solo pada 23 Juli lalu. Selain laporan Jokowi juga ada sejumlah laporan serupa yang masuk ke berbagai Polres oleh pihak lain. Polda Metro Jaya pun menggabungkan 2 objek perkara dalam proses penyidikan. Pertama, dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi. Kedua, dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh pihak lain ke sejumlah Polres. 2 objek perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan menjadi dasar untuk pemanggilan para terlapor serta rencana gelar perkara. Terkait rencana gelar perkara yang nantinya berujung pada penetapan tersangka, pakar telematika Roy Suryo mengaku tak takut. Roy Suryo mengatakan bahwa Polda Metro Jaya masih terganjal perasaan ragu-ragu dalam pengusutan ijazah Jokowi. Pasalnya proses penyidikan yang memakan waktu cukup lama.